Kita langsung saja. Jadi di sesi ini kita akan membicarakan krisis paruh baya. Seperti apa sih? It's a new day, and nothing's really quite going your way. We got bad news. Dalam teori perkembangan manusia, khususnya berkaitan dengan teori sosiologi, maka ada sekian banyak fase dari perkembangan manusia, dan kita akan memulai dari fase pertama ketika manusia mulai lahir di dunia, dan kemudian perlahan-lahan diajarkan, diperkenalkan melalui suara dan perasaan bahwa ini loh yang dirasakan manusia pertama kali ialah seorang ibu dan juga seorang ayah serta anggota keluarga lainnya. Dan yang menarik di sini kita akan membahas perkembangan terakhir ketika manusia sudah masuk pada fase ya boleh dikatakan beranjak dewasa, dan kemudian fase kedua ketika manusia masuk di fase paruh baya. And one day everything's gone, but you can make it out and move on. So damn it, you just gotta stay strong. You know that it sucks and it hurts. It's like you've been cursed by the world at its worst. I'm sorry, I know you can't see it, but maybe all these things happen to you for a reason. So stay strong and push through it. Your willpower is everything you got, don't lose it. And one day things will get better. You just gotta get through the stormy weather. What about things happen to the best of us? It seems like they should be blessed. They just might be angels here as guests, teaching us to be our best. When everything breaks at the seams and you feel like you're losing belief, damn it, you just gotta stay strong. When it all falls apart and goes wrong, when you feel let down and so lost, and it feels like you can't hold on, well damn it, you just gotta stay strong. Cause sometimes things go wrong, and one day everything's gone. Dalam teori perkembangan manusia, kita mengenal 6 tahapan perkembangan manusia. Dan tahapan perkembangan manusia menjelaskan pola-pola pendekatan yang berpengaruh besar pada perkembangan manusia. Kemudian kita akan membicarakan bagaimana sebenarnya pengaruh-pengaruh itu cukup besar dalam membentuk atau mempengaruhi perkembangan manusia. Misalnya seperti apa sih proses sosialisasi dan bagaimana itu terjadi, bagaimana kemudian itu mempengaruhi manusia ketika manusia mencoba untuk menyimpan atau merespon atau kemudian mengelola informasi yang dia punya untuk memahami eksistensi atau keberadaannya. Misalnya dimulai dari ini suaranya ini siapa sih yang lebih sering menyapa kita, yang lebih sering memeluk kita, dan seterusnya. Nah, itulah yang disebut dengan stimulus yang berkontribusi pada awal perkembangan manusia, terutama kontribusinya untuk mengenal lingkungan sekitar, termasuk di dalamnya individu-individu lain, misalnya berkaitan dengan ibu, kemudian ayah atau anggota keluarga lainnya. Nah, ini tahap dari yang disebut dengan proses sosialisasi, tahapan awal dari upaya manusia mengenal lingkungan sekitarnya. Kemudian nanti kita juga akan membahas mengenai seperti apa sih adaptasi itu dan bagaimana pengaruhnya dalam perkembangan manusia. Kemudian imitasi seperti apa dan ya pengaruhnya dalam perkembangan manusia, sehingga manusia kemudian mencoba untuk memilih pendekatan tertentu, misalnya coping strategi, supaya dia atau sebagai bentuk dari upaya bagaimana dia bisa mempertahankan atau menjamin dirinya sendiri untuk tetap eksis atau survive
pada lingkungan tertentu atau lingkungan di mana dia berada saat ini. Dan kita pembahasan-pembahasan yang sudah saya sebutkan nanti kita akan kelola itu. Kemudian kita akan kaitkan dengan krisis paruh baya. Charles Darwin memiliki pemikiran yang menarik dan itu menjadi dasar bagi studi berkaitan dengan manusia, khususnya perkembangan manusia. Dan Darwin meletakkan pengertian manusia yang tentu saja ini berasal dari salah satu spesies yang cikal bakal dari manusia modern, yaitu dikenal dengan Homo sapiens. Jadi kalimat manusia di sini menunjuk pada Homo. Sekali lagi, Homo itu identik atau dipahami sebagai manusia. Kemudian manusia juga berasal dari kata atau bahasa Sanskerta, yaitu manu, atau kemudian dipahami sebagai makhluk hidup, dan mens yang artinya berpikir atau memiliki rasa untuk bagaimana dia melihat, memahami, mempelajari segala sesuatu berdasarkan akal budi. Jadi tolong dipahami di sini ada 3 bagian yang kita bisa gali lebih dalam mengenai perkembangan manusia. Terutama itu yang pertama berkaitan dengan pemikiran Charles Darwin soal teori evolusi, di mana dia meletakkan manusia sebagai spesies yang dikategorikan pada klaster atau spesimen Homo. Dan yang kedua lebih mengarahkan kita untuk mempelajari dari segi bahasa, studi bahasa atau linguistik berkaitan dengan penamaan manusia itu sendiri atau asal kata manusia itu sendiri. Seperti yang sudah saya sampaikan, pertama dari bahasa Sanskerta yaitu manu, dan yang kedua berasal dari bahasa Latin atau dalam hal ini mens. 2 bagian kata ini sangat berpengaruh pada pembentukan atau pelabelan atau keputusan untuk menamakan kita sebagai manusia yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Saya mengambil salah satu topik bahasan yang bagus untuk kita bicarakan. Dapat dikatakan ini seperti studi kasus berkaitan dengan beberapa mata kuliah yang saya ajarkan, antara lain pengantar sosiologi, kemudian psikologi perkembangan, kemudian behaviorisme atau teori-teori yang berkaitan dengan tingkah laku atau teori-teori perilaku, dan beberapa mata kuliah lainnya. Nanti studi kasus ini dia mencoba untuk menempatkan krisis paruh baya dalam relevansinya dengan situasi saat ini, dan kita akan melihat kapan sih sebenarnya krisis paruh baya itu sudah dimulai. Dan pada sisi lain kita akan melihat berkaitan dengan salah satu pandangan pemikiran atau teori mengenai personal branding. Jadi singkatnya, personal branding itu bagaimana kita mencitrakan diri kita, dan proses pencitraan kita pada orang lain itu terjadi, atau salah satunya ya medianya itu dilakukan atau dapat terjadi melalui misalnya fashion seperti ini, kacamata, dimana ketika saya menggunakan, maka harapannya saya membangun citra, pencitraan kepada individu lain. Tapi sebenarnya yang tersirat dari fashion ini
dalam kaitannya dengan personal branding merupakan atau dia punya dampak secara psikologis terhadap eksistensi seseorang, terutama ketika orang itu sudah berada pada usia-usia misalnya 18 tahun ke atas atau usia-usia di sekitar 40 sampai dengan 50 tahun. Maka dampak dari fashion antara lain kacamata ini contoh itu punya dampak psikologis bagi seseorang itu, bagaimana dia menghadapi situasi atau kenyataan bahwa dia sudah masuk pada satu fase yang akan mengantarkan dia masuk pada fase terakhir manusia, yaitu manula atau lanjut usia. Dan kebanyakan situasinya nanti saya akan tunjukkan seperti apa sih sebenarnya krisis parubaya itu sudah mulai kita rasakan, dan kita akan membicarakan ketika manusia berumur atau beralih atau sudah masuk pada usia 18 tahun ke atas. Di sini studi kasus berupa topik bahasan krisis parubaya akan dikaitkan dengan mata kuliah yang saya ajarkan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Sekali lagi, bagian ini merupakan pemaparan studi kasus, jadi lebih real atau tataran teoritisnya itu bahasa teoritisnya itu sangat kecil dan lebih banyak menunjukkan ini loh pemikiran-pemikiran praktis seperti apa sebenarnya krisis parubaya dalam hubungannya dengan mata kuliah yang saya ajarkan kepada mahasiswa. Bagaimana sosiologi melihat produk-produk seperti kaitannya dengan fashion? Nah, fashion merupakan salah satu bagian yang dipelajari dalam sosiologi, terutama itu ketika sosiologi masuk dan memahami seperti apa personal branding dalam kaitannya dengan psikologi sosial. Jadi aspek-aspek dari suatu produk itu berpengaruh pada psikologis manusia itu sendiri. Kemudian karena aspek itu, disinilah sosiologi memahami seperti apa sih sebenarnya yang ingin dicapai individu untuk membangun personalnya atau personal branding. Dan fashion memiliki fungsi antara lain selain dia ya seperti lifestyle, gaya hidup, bisa juga menambah atau memperkuat rasa percaya diri kita, atau kemudian sebagai simbol atau ikon yang mewakili atau menggambarkan eksistensinya, misalnya dalam kaitannya dengan status sosial, status ekonomi, dan seterusnya. Ada juga fashion atau produk-produk berkaitan dengan fashion itu digunakan atau berfungsi sebagai satu-satunya media yang dia bisa membangun percaya diri, atau mencoba untuk melakukan imitasi supaya dia kelihatan sama persis dengan tokoh yang dia idolakan atau sama dengan yang diidolakan, entah itu musisi atau grup band atau artis dalam pengertian personal pribadi. Dan itu sangat-sangat membantu dia untuk mengembangkan, untuk membangun personalnya. Tapi ada satu hal yang kita dapat dikatakan tidak lihat sisi lainnya dari hubungan antara produk-produk fashion atau fashion dalam kaitannya dengan personal branding. Sebenarnya singkatnya karena kita kemudian dalam perkembangannya berkaitan dengan usia, beberapa produk atau fashion itu kita gunakan sebagai semacam pelarian kita. Jadi dengan kita menggunakan produk tertentu, kita akan merasa memandang bahwa diri kita ya tetap muda seperti umumnya, dan kita sebenarnya menghindari realita yang ya intinya kita tidak lagi muda dan harus menerima kondisi itu. Dan inilah yang kita akan cari tahu atau setidaknya menggambarkan
seperti apa krisis parubaya yang kita bicarakan dalam kaitannya dengan mata kuliah dan topik ini ya berbentuk studi kasus. Kalau kita lihat di layar, jadi seperti ini kondisi kita. Terutama mereka yang sudah masuk di usia 18 tahun dan sampai dengan usia 50 tahun. Nah, yang disebut dengan krisis paruh baya itu terjadi pada usia 40 tahun sampai dengan 50 tahun. Jadi ini saya ringkas saja ya. Seperti ini. Ini kita coba kita hilangkan saja isiannya. Untuk garisnya itu kita pakai yang ini biar memudahkan lah. Sebentar saya masukkan dulu. Jadi krisis parubaya itu sudah, yang saya maksudkan itu krisis parubaya itu sudah terjadi ketika seseorang mulai masuk pada usia 40 tahun sampai dengan 50 tahun. Nah, yang berikutnya ini, jadi Pak, bagaimana ini dengan usia 18 tahun sampai dengan 39 tahun? Oke, jadi di gambar sebelah sini untuk usia 18 tahun sampai dengan 39 tahun itu kita fungsikan atau kapasitasnya sebagai parameter, atau parameter yang saya maksudkan di sini ialah ukuran bahwa seseorang itu ketika dia berusia nanti 40 tahun ke atas, dia akan mengalami krisis parubaya. Dan bagaimana parameter ini bisa kita pakai untuk mengukur seseorang akan mengalami krisis parubaya? Ketika kita memperhatikan misalnya berkaitan dengan produk sehubungan dengan fashion atau lifestyle. Sebagai contoh, kalau kita kaitkan dengan misalnya kacamata, atau mungkin cat rambut, atau mungkin pakaian, atau mungkin gadget misalnya smartphone, dan aplikasi yang diinstal atau di-download oleh pengguna dari smartphone. Atau seperti apa dia sih ketika dia menggunakan media sosial, dan apa sih yang ingin dia capai atau apa sih yang ingin dia bangun berkaitan dengan personal branding seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Itu kita bisa pahami dari setiap produk atau fashion dan sebagainya.
yang dia gunakan sebagai salah satu media dalam membangun citra dirinya pada orang lain. Dan singkatnya, ketika dia mencoba itu, menggunakan itu, maka kita akan melihat apakah ada terjadi perubahan pada fungsi dari produk itu dibuat. Jadi setiap produk, setiap fashion misalnya, setiap teknologi sebagai contoh smartphone itu memiliki dua fungsi. Yang pertama itu ada fungsi utama dan yang kedua itu adalah fungsi pendukung. Jadi dua bagian ini berbeda, fungsi utama dan fungsi pendukung. Yang dilihat adalah bagaimana fungsi utama itu dia tempatkan dan seperti apa sih fungsi pendukung itu dia tempatkan. Nah, kita akan lihat ketika kita sudah bisa membacanya, maka kita bisa memperoleh indikasi untuk mengukur parameter bahwa nanti individu itu ketika dia masuk usia 40 tahun akan mengalami krisis parubaya. Artinya dia tidak realistis, dia tidak terima kenyataan bahwa nanti atau kondisinya saat ini dia sudah masuk pada, ya dapat dikatakan seperti saya, usia yang akan beralih masuk pada tahapan dari perkembangan manusia, yaitu lanjut usia atau manula. Tapi kondisi psikologinya itu bisa kita tahu bahwa saya misalnya akan mengalami itu ketika saya berusia 40 tahun. Kalau kita melihat bagaimana sih saya menggunakan teknologi, menempatkan fungsi-fungsi dari teknologi itu sendiri. Misalnya, kita sudah bisa tahu ketika seseorang itu ketika misalnya dia ada di usia 18 tahun. Apakah kacamata, contoh, dia gunakan itu hanya untuk menutupi realitanya? Atau dalam pengertian lain, kacamata digunakan untuk menutupi kondisi sebenarnya dari orang itu. Sebagai contoh, mungkin dengan menggunakan kacamata yang bagus, orang akan melihat bahwa dia itu, wow, dia punya kehidupan yang mapan, dia punya penampilan yang keren, dia punya dan sebagainya. Ini yang saya maksudkan, jadi produk itu menutupi realita. Atau dalam pengertian lain, fakta menyembunyikan realita. Dan itu akan jelas, akan mudah dilihat ketika kita memahami bagaimana orang itu menempatkan, mengubah fungsi-fungsi dari produk, atau dalam hal ini fashion, atau mungkin dalam hal ini handphone. Apakah dia mengubah fungsi utama dan fungsi pendukung dari teknologi-teknologi atau produk berupa fashion yang dia gunakan ketika mencoba untuk membangun dirinya, atau bahasa kerennya personal branding, membangun citra diri.